Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa fi inayatihi wa taufiqihi yahtadu dulun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jamaah Masjid Mutiara Hikmah. Dulu Pak Habibie Allahu yarham ketika ditanya oleh wartawan ketika N250 mau tes flight terbang perdana, ditanya oleh para wartawan, apakah pesawat ini akan terbang atau bisa terbang? Pak Habibie menjawab 99,99% ini akan terbang. Loh, kok kenapa segitu? 0,1-nya kemana? 0,1-nya adalah keresaning Allah, yaitu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menerbangkan itu. Nah, kemudian kalau pilot yang profesional biasanya sebelum terbang beliau keliling dulu di pesawatnya, melihat kalau ada yang belum dicabut, karena biasanya ada sesuatu yang mesti dicabut, remove before flight, harus dicabut itu. Ada beberapa yang mesti dicabut. Nah, sebelum terbang juga pilot suka running dulu, melihat instrumen apakah sudah berfungsi semuanya atau belum. Kalau belum, nggak jadi terbang. Tetapi ketika sudah semuanya berfungsi, sudah dipastikan 99,99% terbang, maka pilot minta izin untuk terbang. Nah, ini ikhwatu iman, kita semua bakal pulang. Bakal pulang ke kampung halaman kita, tempat kelahiran Bapak dan Ibu kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Keduanya diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga karena keduanya mempunyai satu kesalahan, satu dosa. Orang yang punya dosa satu saja tidak pantas berada di surga, maka diusir. Nah, sekarang jamaah Pondok Mutiara ada dosa 5 enggak? 3, 2 atau 2 lah. Jangan 1, kalau 1 enggak mungkin. Atau 1 truk ya. Nah, kemudian kita berharap ingin masuk. Yang sudah di dalam saja diusir keluar, ini yang di luar mau masuk. Bagaimana ini? Impossible. Tidak akan bisa masuk. Nah, oleh karena itu pastikan sebelum wafat kita 99,99% dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya tanya sama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramaduni mukaffiratun ma bainahunna idaz tabayyana kafi kabair. Salat yang 5 waktu, Jum'ah ke Jum'ah, Ramadan ke Ramadan, itu merupakan mukafiratun, penghapus ma bainahumna, dosa di antaranya. Yang 5 waktu itu penghapus di antara salat-salat itu merupakan penghapus dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau mengajak bicara secara logika kepada para sahabat. Beliau bersabda seperti ini, Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian?
bagaimana pandangan kalian lau anan nahron bibabi ahadikum, jika ada sebuah sungai mengalir di depan pintu salah seorang di antara kalian, yagtasilu fihi kulla yaumin khamsan, kemudian kalian mandi di sana, di sungai itu 5 kali setiap 1 hari. Hal yabqa min darni sayun, apakah akan tertinggal kotoran-kotoran atau daki sedikit pun di badan? Kalau mereka menjawab, la yabqa min darni sayun, tentu saja tidak akan tersisa di badan kami akan bersih, karena mandi satu hari itu 5 kali. Ini diajak bicara, oh bisa bersih kalau mandi di sungai 1 hari 5 kali. Nah, logikanya kalau sungainya bersih, Pak. Kalau sungainya zaman now seperti apa? Sungai Citarum, Senin hitam, itu merah, Selasa, Rabu kuning. Bagaimana coba, Pak? Mandi 5 kali 1 hari di situ. Bersih tidak? Secara logika kita nggak akan bersih. Malah badan kita jadi nano-nano ya, Pak. Warna-warni jadi pelangi. Tidak akan bersih. Nah, begitupun sholat kita, jangan sampai sholat kita bukan membersihkan badan kita, malah mengotori badan kita. Artinya sholat kita mesti bersih. Seperti sungai yang dibayangkan oleh para sahabat dulu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kau melihat bagaimana cara aku salat. Artinya di sini ada pekerjaan buat kita, Pak. Kalau salat kita itu seperti sungai Citarum, mesti dibersihkan dulu dari hal-hal yang bukan diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayahna bersihkan supaya dosa kita juga bersih dengan salat yang 5 waktu. Nah, hari ini waktu iman rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan banyak teh dalam bahasa Sunda lain pinarakaeun. Bukan diciptakan untuk masuk neraka, tetapi orang yang masuk neraka itu memaksa untuk masuk neraka. Padahal Allah tidak mengizinkan kita masuk neraka, diizinkan kita masuk surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi satu alat penghapus dosa kita, yaitu al-jum'atu illal jum'ati. Salat Jumat ke Jumat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabat, kemudian memakai pakaian yang terbaik, yang bersih, kemudian pakai wangi-wangian, berangkat ke masjid dengan tenang, tidak notok-notokkeun maneh, tidak rusuh, tapi tenang. Kemudian salat intizar, mendengarkan khutbah tanpa bicara sedikit pun juga. Kemudian mengikuti salat berjamaah, kemudian pulang. Setelah pulang salat Jumat, dia diampuni dosa-dosanya dari Jumat kemarin sampai Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Bersih kira-kira harian dibersihkan, kemudian disapu lagi seminggu sekali. Kalau masih ada dosa, seminggu juga masih kurang bersih juga, Allah kasih taklif lagi, yaitu Ramadanu illa Ramadana. Nabi SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiru lahu ma taqaddama min damhi. Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, penuh harapan, hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, maka gufiru lahu ma taqaddama min dambihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang. Artinya tahunan. Jadi ada penghapus dosa harian, kemudian penghapus dosa mingguan. Kalau masih tersisa, disapu setahun sekali.
Ada penghapus dosa sehidup sekali, yaitu ibadah haji. Tidak ada pahala yang paling pantas diberikan kepada yang haji mabrur kecuali surga. Orang yang masuk surga tidak boleh ada dosa. Berarti haji mabrur itu penghapus dosa seumur hidup sekali. Coba, kalau sudah demikian, sebagaimana Pak Habibie, secara ilmu bahwa harus pasti terbang ini pesawat, walaupun hanya 9,9%. Maka juga kita sama, pastikan sebelum wafat kita 99,9% itu mesti diampuni dosa kita. Makanya laksanakan sholat tepat waktu, penuh dengan tanggung jawab. Kemudian Jumat kita jangan kendor, jangan malas, berangkat pagi-pagi. Ya, tapi jangan pagi-pagi banget. Pokoknya mah mengejar saf pertama. Saf pertama adalah seperti duduknya saja pahalanya seperti berkurban dengan seekor unta. Saf kedua seperti berkurban dengan seekor sapi. Yang ketiga adalah seperti berkurban seekor kibas, yaitu seekor kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tiap minggu kita berkurban unta, Pak. Daripada kita nyicil ya, nabung setahun sekali ya, satu sapi 7 orang, sapinya pegang lagi, aduh masya Allah. Ini mah sapi gemuk di sini mah. Asal berangkatnya tidak keduluan orang lain di saf pertama, itu luar biasa. Makanya dengan demikian, kalau kita sudah istiqomah melakukan yang sholat 5 waktu disiplin, Jumat juga disiplin, kemudian juga Ramadan kita tetap teguh dalam keimanan dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara ilmu 99,99% dosa kita diampuni selama kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Dosa yang besar nanti tidak akan dibahas ini, banyak soalnya ya. Itu saja pastikan. Makanya setelah kita melaksanakan yang seperti ini secara disiplin, maka kita akan mengatakan don't worry, be happy. Jangan khawatir, bergembira saja, karena hidup ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan soleh dan baik, di tempat yang baik, diurus, dimandikan, disalatkan dan dikuburkan oleh orang-orang yang soleh dan baik. Dan mudah-mudahan endingnya dikumpulkan bersama-sama orang yang soleh, terutama dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.